memang keterangan dari sekolah itu anak saya katanya jatuh kepleset karena kakinya itu kan ada lecetnya di kaki. Tapi sebelum masuk ke sini Bu, anak ibu itu sudah muntah-muntah hebat di luar. Nah, sebelum masuk ke ruang pemeriksaan. Izin Mbak terkait boleh minta kronologis terkait musibah yang menimpa ibu dan keluarga seperti apa Bu? Dari awal dan apa sih yang menjadi harapan kita untuk ke depan? Waktu itu kan saya masih ada kegiatan di Surabaya. Biasa saya komunikasi sama anak itu kan teratur, nggak kayak lepas. HP itu full. Kapan dia saatnya ngaji, kapan dia saatnya mandi, makan, bahkan pokoknya semuanya kegiatan. Tanggal 22 jam 12 saya WA. Adek udah pulang belum? Sampai 3 kali saya WA. Gak dibalas-balas. Sampai saya telepon. Jam 1 saya telepon. Yang angkat kakak saya. Katanya dia baru pulang dari klinik, nganterin si ini. Lah kenapa Mbak? Katanya jatuh, kepleset karena masuk angin. Terus ya saya kasih tahu kan, kalau anak saya masuk angin itu bagian-bagian mana yang agak dipijit sedikit gitu, dielus-elus. Nah, tapi tadi kan ada bahasa kok habis jatuh muntah. Terus saya nggak mikir karena di sana kan saya sambil kerja juga. Kisaran jam 2 itu saya cari nomor HP teman-temannya. Memang teman-temannya juga walaupun kita nggak komunikasi HP, memang deket semua sama saya Mas. Komunikasinya bagus. Saya hubungi satu-satu. Yang satu tim itu, kita kan muter ya. Dari ini, oh nggak tahu, kesini dikasih nomor HP ini. Terus akhirnya ketemulah sama kawan yang jatuh bareng. Saya telepon ke dia. Habis saya telepon, iya tadi jatuh bareng nih. Kami gandengan kepleset. Terus dinya jatuhnya tengkurap, kena bentur fondasi. Gitu kan. Dia ngomong, Bude nanti kalau saya video call diangkat ya. Tapi jangan astagfirullah, itu bahasa anak kecil, mungkin jangan kaget. Gak lama dari itu, kurang lebih setengah jam lah. Dia video call ke saya, ngasih tahu tebingnya. Nah itu kan tebing jalanan, kalau saya mau ke rumah kakak saya yang pas di atas saya, rumahnya kan melewati tebing itu. Saya benar-benar kaget Mas, kayak gini kok cuman disampaikan sama keluarga, katanya masuk angin, kepleset biasa. Saya meyakinkan lagi, siapa tahu anak ini kan salah informasi. Enggak Bude, karena aku jatuh bareng sama Z, malah aku nimpahin Z katanya. Dari tebing itu. Terus tak tanya lagi, tak yakinkan lagi, salah nggak Pak? Gitu kan? Iya Bude benar, ini jatuhnya di sini. Tapi habis jatuh itu, anak saya ini paling tahan sakit loh Mas. Sangat tahan sakit. Itu masih kan di bawah tebing ada rumah warga ya. Nah dua laki suami istri itu yang nolongin anak saya. Dia duduk di emperan rumahnya. Sampai ikat pinggangnya itu aja masuk, sampai dicongkel pakai besi karena nggak bisa dibuka. Terus yang temennya ini nyariin gurunya, mungkin ke pos untuk ngasih tahu kalau si Z ini jatuh. Itu pun menurut cerita mereka, pada saat dikasih tahu, gurunya ini nggak sigap bahwasanya oh kayak mana atau gupek lah ya. Ini kesaksian dari orang yang nolongin anak saya gitu Mas. Setelah dibuka ikat pinggangnya itu, nggak lama dari itu si guru ini datang. Emang udah dipesenin sama bapak-bapak yang itu ya. Ini segera dibawa ke kesehatan bahasanya tuh, ke klinik apa ke puskesmas karena anak ini ngeluh perutnya sakit. Singkat ceritanya dibawalah ke klinik. Setelah ini saya ceritanya maju setelah 7 hari anak saya.
Setelah 7 hari, saya kan belum sanggup buat keluar-keluar ataupun komunikasi sama orang lain ya Mas ya. Saya nekat nemuin dokter yang awal meriksa anak saya. Saking kepingin tahu sih kebenarannya apa sih diagnosa dari dokter pada saat itu. Nah, memang keterangan dari sekolah itu anak saya katanya jatuh kepleset karena kakinya itu kan ada lecet. Ada lecetnya di kaki. Tapi sebelum masuk ke sini Bu, anak ibu itu sudah muntah-muntah hebat di luar. Nah, sebelum masuk ke ruang pemeriksaan. Tapi keterangan dari sekolah masih seperti itu tadi Mas. Jadi yang diperiksa hanya itu. Cuman ada poin. Kalau anak ini ada keluhan, segera dibawa ke rumah sakit untuk CT scan. Nah, di situ dari pihak sekolah nyampaikan ke mami, kan udah sepuh loh Mas, bukan mami yang nemuin ke dokter, bukan. Jadi dibilangin dia hanya kepleset biasa karena masuk angin, nggak sarapan. Anak saya dari dulu nggak pernah sarapan Mas, tapi insya Allah asupan untuk anak saya itu baik lah, secara vitamin segala macam itu baik. Nah di situ timbul gejolak kan di saya setelah tahu karena bener di aku ini anak saya ada kejanggalan karena malam Sabtunya itu kami komunikasi masih happy banget, sehat walafiat, nggak ada keluhan apapun, bahkan waktu itu makan malam Sabtu itu. Nah hari Minggu tanggal 23 HP saya kan full terus ya video call ataupun telepon WA itu full pokoknya. Kondisi anak saya makin ngedrop. Bahkan dia Mas, pada saat udah sakratul maut, karena saya lihat benar-benar dia jatuh di pangkuan mami, itu masih jalan loh dari kamar ke ruang TV itu, dia masih jalan. Saya di sana posisi di Surabaya itu sudah nggak ngerti kayak apa lagi. Mungkin tetangga itu sudah kumpul semua kan, benar-benar saya terpukul. Z itu bukan lagi anak kalau buat saya, lebih segalanya apapun, jiwa raga. Saya bisa semangat, saya bisa maaf ya ngomong, rela kerja kena marah orang. Ya kembali lagi emang kita orang tua kewajibannya kayak gitu ya. Terpukul luar biasa Mas. Akhirnya saya pulang. Saya tahu Z itu sudah nggak ada pada saat saya di pesawat. Sampai sini subuh, anak saya sudah bujur kaku. Hanya berapa jam saya bisa ketemu dia loh. Karena 8:30 itu dia udah harus dimakamkan, karena udah dari kemarin. Nah, cerita keluarga, pada saat anak saya dimandiin itu, keluar darahnya terus. Pas di meja, udah taruh di ini, pun darah keluar dari hidung. Nah, itu karena ada benturan kuat. Ada benturan kuat di kepala, di dada. Karena di surat kematiannya nggak ada dia masalah di lambung. Yang tadi bilang katanya masuk angin kan masalahnya di lambung. Itu limpa, ginjal, multi trauma, pendarahan, banyak banget. Pokoknya benar-benar udah kronis Mas. Setelah tahu, ini balik lagi ke tanggal 22 ya. Malamnya itu kan saya ngabarin rumah. Saya ngasih tahu ke keluarga. Kalau adik itu jatuhnya nggak kayak gitu loh nih, nggak kayak gitu loh Mbak. Dari tebing itu susah. Sekarang kayak gini Mas. Masyarakat kecil melihat guru itu kan maha benar. Sekarang guru yang dampingin anak saya ke sekolahan kan, ke klinik kan, dia dari awal udah menyampaikannya kayak gitu. Itu yang bikin saya kecewa Mas. Cobalah jujur dari awal. Kalau masalah ikhlas, masalah takdir, saya percaya itu Mas. Tapi semua kan ada sebab akibatnya. Seperti ini pun bukan saya mau mau bikin cerita panjang. Kecewa sama pihak sekolah, kenapa sih? Label kita ini pendidik loh. Jangan ada kebohongan loh. Untuk Ibu, bagaimana Bu untuk menempuh keadilan dengan kejadian ini?
Yang pastinya kalau ngomong bahasa keadilan, saya kan sudah menunjuk PH, jadi izinkan beliau saja nanti yang menyampaikan. Berhubung beliau masih ada pendampingan, mungkin nanti kita atur waktu. Gitu Mas. Oke. Berarti untuk dengan pendamping hukum ini berarti keluarga juga sudah mengetahui Pak ya bahwa ini menjadi itikat yang serius untuk ke depan kita. Iya. Terima kasih Mbak.